tematik pada malam dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026, Yayasan Get Plastik Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan diskusi tematik dengan tema identifikasi tepat kelola selamat, prosedur penetapan kategori limbah B3 dan solusi pengolahan sampah terpadu. Tema ini dipilih karena kami melihat masih banyak tantangan di lapangan terkait kesalahan dalam mengidentifikasi jenis limbah, khususnya antara limbah B3 dan non-B3. Kesalahan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan manusia, serta efisiensi biaya pengelolaan. Melalui diskusi ini, diharapkan kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun praktik pengelolaan limbah yang aman dan sesuai ketentuan, khususnya merujuk pada PP nomor 22 tahun 2021. Yang kami hormati ada Ibu Siluh Ayu Pawitri selaku Direktur Pelaksana Yayasan Get Plastik Indonesia. Kemudian yang terhormat Ibu Rafika M. Ponegau, SSIMP, selaku penelaah teknis kebijakan DLH Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat HSI Supervisor. Kemudian yang kami hormati juga ada moderator. Perkenalkan dulu, nama saya Latifah. Saya bertugas sebagai MC pada acara malam hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada sambutan dari Bu Direktur Pelaksana Yayasan Get Plastik Indonesia. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari para narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian nanti ada foto bersama dan penutup. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta. Yang pertama, diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, menggunakan fitur raise hand atau kolom chat untuk bertanya, kemudian dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Baik, teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Pelaksana Yayasan Get Plastik Indonesia kepada yang terhormat Ibu Siluh Ayu Pawitri. Kami persilakan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mbak Iva atas waktunya dan selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Semoga masih semangat ya karena ini sudah menjelang malam di Bali dan sudah menunjukkan pukul 7:30. Jadi semoga masih semangat untuk mendengarkan diskusi tematik pada malam hari ini. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ibu Rafika dari Delha Sulteng, kemudian ada Mas Riki Fareza yang juga sudah berkenan untuk memberikan ya atau membagikan pengetahuannya pada malam hari ini. Dan kami juga sangat berterima kasih pada moderator kita malam hari ini ada Bu Sri Utami dari Delha Sulteng yang juga berkenan untuk mendukung kegiatan pada malam hari ini. Mungkin sedikit background terkait dengan diskusi tematik dari Yayasan Get Plastik Indonesia. Ini sebetulnya adalah annual event kami setiap bulan, khususnya setiap akhir bulan. Jadi di diskusi tematik keempat ini kami juga menghadirkan ya informasi atau pengetahuan baru mengenai pengelolaan sampah atau limbah B3. Dan yang menarik dari diskusi tematik yang kita atau Get Plastik coba hadirkan adalah pengetahuan ini juga hadir dari kerja-kerja teman-teman di Get Plastik begitu. Jadi di Get Plastik untuk penyusunan diskusi tematik tidak hanya dilakukan oleh rekan-rekan program atau divisi program, tetapi juga hadir dari rekan-rekan divisi teknik atau teknisi kami. Nah, di sini mungkin ada Mas Reza, mungkin bisa raise hand atau say hello gitu ya. Sebagai penanggung jawab dari diskusi tematik hari ini, beliau adalah teknisi dari Get Plastik yang biasanya
ngelas di bengkel tapi sekarang bisa membuat diskusi tematik pada malam hari ini. Jadi butuh apresiasi juga ya untuk rekan-rekan teknisi di luar sana. Jadi semoga menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Kemudian mungkin pada malam hari ini kita juga akan banyak berdiskusi ya terkait dengan apa limbah B3 secara general untuk kita yang masih awam juga. Kami dari Get Plastik juga akan sangat senang untuk belajar tentang pengetahuan baru ini. Kemudian nanti juga akan diperkenalkan dari sisi regulasi, mungkin dari DLH Sulteng yang nantinya akan banyak memberikan insight baru untuk kita semua juga. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan Get Plastik. Di sini ada Mbak Iva, Mbak Netri, Mbak Ina juga, dan Mbak Raisa ya yang sudah menyusun diskusi tematik ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Saya tutup dengan selamat malam dan semoga bisa memberikan pengetahuan yang baru bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ayu untuk sambutannya yang telah disampaikan. Selanjutnya, supaya acara ini dapat berjalan dengan lebih interaktif dan terarah, waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Kepada Ibu Sri Utami Lestari, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Mbak? Dengar. Oh iya, baik. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat terus semangat ya, karena ini sudah hampir jam 8 kalau di sini ya. Di Bali juga hampir jam 8. Baik yang saya hormati Bapak Ibu narasumber kita, rekan-rekan penyelenggara dari Yayasan Get Plastik, serta seluruh peserta diskusi tematik yang luar biasa. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Tami yang akan berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Malam ini sangat berkesan sebetulnya ya, karena ini adalah kedua kalinya kami Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Get Plastik, di mana sebelumnya kami bekerja sama dalam hal pengadaan mesin pirolisis, dan kali ini pada malam ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu identifikasi tepat, kelola selamat, prosedur penetapan kategori limbah B3 dan solusi pengolahan sampah terpadu. Tema ini sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini karena memang masih sering terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi limbah, baik mungkin di tingkat industri maupun masyarakat. Padahal kalau kesalahan itu terjadi, itu juga akan mempengaruhi, akan berdampak pada lingkungan, kesehatan, bahkan pada aspek biaya pengelolaan. Baik, mungkin langsung saja ya saya perkenalkan narasumber kita. Malam ini kita kehadiran dua narasumber. Narasumber pertama ada Bapak Insinyur Riki Fahreza ST. Selamat malam Bapak. Selamat malam Sudah Ibu hadir Sri. ya Pak Riki ya? Iya, baik. Iya, hadir. Saat ini beliau bekerja sebagai Environmental Supervisor di PT Mowilex Indonesia. Beliau merupakan praktisi lingkungan dengan latar belakang teknik lingkungan, memiliki pengalaman sebagai HSE dan Environmental Supervisor di berbagai perusahaan, serta memiliki sertifikasi di bidang K3 dan pengelolaan limbah B3. Pada malam ini, beliau akan membahas pengantar ya, prosedur teknis penetapan kategori limbah B3. Nah, untuk narasumber kedua kita ada Ibu Rafika M. Ponegau, SSIMP. Beliau merupakan penelaah teknis kebijakan pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, dan data lingkungan hidup DLH Sulteng. Dengan pengalaman lebih dari 14 tahun, beliau sebagai pengawas lingkungan hidup dan juga 2 tahun sebagai pemateri dan penanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3 pada lembaga sertifikasi profesi. Pada malam ini, beliau akan menyampaikan perspektif kebijakan dan implementasi di daerah. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung masuk pada sesi pemaparan dulu. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Riki dulu, kemudian langsung dilanjutkan oleh Ibu Rafika. Nanti setelah itu baru kita akan masuk pada sesi diskusi interaktif. Mungkin mohon izin Bapak Ibu narasumber, kami akan berikan waktu kurang lebih 10 menit ya untuk masing-masing narasumber. Nanti akan
dikupas nih materinya dengan diskusi interaktif. Untuk narasumber kita pertama, Bapak Insinyur Riki Fahreza, kami persilahkan Bapak waktu dan layarnya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sri. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Yayasan Gate Plastik atas kesempatannya. Saya izin melakukan share screen ya Bu ya. Iya, silakan Pak. Oke, terlihat Bu? Sudah terlihat Bu? Terlihat, Bapak. Oke. Baru tampilan Zoom-nya aja Pak, belum kelihatan. Baik, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Iya, Baik, sudah sebelumnya Pak, sudah Assalamualaikum terlihat. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak untuk Yayasan Gate Plastik atas kesempatannya. Ada Ibu Ayu, ada Bapak Reza dan Ibu Latifah tadi ya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Sri selaku moderator dan juga Bapak Ibu di DLH Sulawesi Tengah. Sebelumnya, perkenalkan saya Riki Fareza. Saya biasa dipanggil Riki ataupun Reza. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk membawakan materi yang nantinya kita akan sharing-sharing terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sebelumnya, perkenalkan, saya merupakan lulusan dari S1 Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya, angkatan 2016. Kemudian di tahun 2025, saya melanjutkan pendidikan profesi Insinyur Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung. Dan pengalaman kerja saya di tahun 2021, saya memiliki pengalaman HSE Officer di bidang konstruksi PT Wika Pracetak Gedung. Dan juga di tahun 2021 sampai 2023, saya memiliki pengalaman di PT Mowilex Indonesia sebagai HSE Officer. Di tahun 2023 sampai 2025, saya merantau ke Sulawesi Tenggara ya, Bapak dan Ibu, di PT Adi Kartiko Pratama. Sebelumnya saya menghandle HSE Supervisor di sana, dan di tahun 2024 sampai 2025, manajemen mempercayakan saya untuk memegang jabatan Environmental Supervisor. Saat itu PT AKP sedang pertama kalinya proper. Dan kemudian di tahun 2026, di awal tahun, saya dipanggil kembali di PT Molex Indonesia sebagai Environmental Supervisor. Jadi PT Molex Indonesia itu sendiri adalah manufaktur untuk industri pembuatan cat berbasis air ya Bapak dan Ibu. Dan sertifikasi yang saya ambil itu ada AK3 Konstruksi, AK3 Umum, AK3 Migas, POP Pertambangan, Manajer Pengelolaan Air Limbah, dan Pengelolaan Limbah B3. Singkat saja, dari hasil sharing pada malam hari ini, semoga kita itu bisa memahami terkait apa itu limbah, apa itu B3, apa itu limbah B3, apa itu limbah non-B3. Saya mulai ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama mengacu pada peraturan terkait limbah B3. Peraturan ini sendiri yang sering sekali muncul adalah Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 2021. Spesifiknya terkait limbah B3 itu ada di bab ke-8 di pasal 274 sampai dengan pasal 449 terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan juga pengelolaan limbah non B3. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2021. Jadi sebagai Enviro itu pasti akan sering berkaitan dengan PP 22 tahun 2021 dan detail terkait limbah B3 itu sudah tercantum di Permen LH nomor 6 tahun 2021. Definisi sendiri, limbah itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu pasti menghasilkan limbah. Nah, kemudian pentingnya kita untuk melakukan identifikasi. Apa itu yang namanya B3? B3 adalah zat, energi, atau komponennya lain yang bersifat atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung itu dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup Bapak dan Ibu ya. Ini definisi dari B3. Nah, apa sih limbah B3 itu sendiri? Ini sudah tertuang di PP 22 tahun 2021, pasal 1 ayat 69. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Jadi nanti kita bahas secara detail. Dan yang terakhir adalah limbah non B3.
Ini adalah sisa suatu kegiatan atau usaha yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3. Ini juga sudah dibahas di PP nomor 22 tahun 2021, lampiran ke-15. Ini contohnya adalah fly ash, bottom ash, dan lain sebagainya. Nah, ini secara detail ya. Secara detail bagaimana sih penghasil atau proses limbah B3 itu terjadi? Yang pertama adalah dari bahan baku kimia. Biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan B3 atau bahan berbahaya dan beracun dalam proses produksinya. Nah, dari proses produksi atau kegiatan itu pasti menghasilkan limbah B3 itu sendiri. Jadi ini adalah yang kanan, ini adalah limbah yang mengandung B3. Ini adalah limbah-limbah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali dan menjadi limbah B3. Jadi kita perlu melakukan treatment khusus ketika limbah itu dihasilkan dari proses B3. Nah, ini proses timbulan dari limbah B3 itu sendiri biasanya terdiri dari 3 aspek. Yang pertama dari bahan baku. Ini kita bisa melihat bahan bakunya itu sendiri dari MSDS ya Bapak dan Ibu, atau Material Safety Data Sheet. Jadi limbah B3 itu sendiri dihasilkan dari bahan baku biasanya dari bahan kimia yang kadaluarsa, bahan kimia yang tumpah, bahan kimia yang tidak memenuhi spesifik, atau bekas kemasan kimia. Jadi bekas kemasan untuk menampung bahan B3 itu termasuk limbah B3 ya Bapak dan Ibu, jadi perlu treatment khusus. Kemudian dari kegiatan produksi itu sendiri, ini terjadi sebagai 3 aspek. Yang pertama dari sumber spesifik umum, jadi ini biasanya dari sumber produksi yang berjalan setiap hari. Contohnya mungkin kalau di grade plastik itu masuknya adalah oli karena memakai mesin ya, biasanya mesin menggunakan oli. Dan kemudian ada dari sumber spesifik, itu biasanya seperti abu batu bara, slag timah, dan lain sebagainya. Dan kemudian dari sumber spesifik khusus, jadi dia seperti pelumas bekas, kain majun, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dari produk juga bisa menghasilkan limbah B3 Bapak dan Ibu ya. Jadi ini dihasilkan dari barang B3 yang reject, produk tumpahan yang mengandung B3, dan produk kadaluarsa yang mengandung B3. Catatan, ini sangat jarang adanya timbul limbah B3 dari sebuah produk. Nah, untuk kategorinya, limbah B3 itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah kategori 1 atau akut. Yang kedua adalah kategori kronis. Efek akut itu dapat menimbulkan kerusakan susunan syaraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardio, dan lain sebagainya. Sedangkan kronis itu dapat menimbulkan karsinogenik, mutagenik, dan teragonik. Jadi intinya itu kategori 1 atau akut itu biasanya bisa terkena secara langsung Bapak dan Ibu ya efeknya. Sedangkan yang 2 ini menunggu beberapa waktu sampai dia menghasilkan efek dari limbah itu sendiri. Ini adalah beberapa karakteristik limbah B3 yang akan sering ditemui di lapangan. Yang pertama ada beracun, biasanya itu simbolnya adalah tengkorak. Kriterianya materialnya itu bersifat toksik untuk makhluk hidup yang dibuktikan melalui uji toksisitas. Yang kemudian adalah simbol infeksius. Ini biasanya ditemuin di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Jadi ini adalah material yang terkontaminasi patogen yang berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit. Contohnya adalah jarum suntik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah korosif, yaitu material yang memiliki pH di bawah 2 atau di atas 12,5. Sehingga ketika kita menyentuh langsung, itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Yang keempat adalah reaktif, atau material yang akan menghasilkan reaksi seperti uap gas, sehingga berpotensi menyebabkan ledakan pelepasan gas beracun. Yang kelima, mudah menyala. Ini ada 2 ya, ada cairan mudah menyala atau padatan mudah menyala. Biasanya ditandai dengan simbol api, yaitu adalah material yang mudah menyala apabila dipicu dalam kondisi tertentu. Yang terakhir adalah mudah meledak. Jadi ini adalah material yang gampang meledak. Jadi kita perlu simbol-simbol ini untuk ditempel nantinya di limbah B3. Nah, untuk pengemasan limbah B3 itu sendiri, itu harus terbuat dari bahan yang proper ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dia itu mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan. Dan yang terakhir, berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak. Nah, ketika kita mengolah limbah B3, limbah itu wajib dipasang simbol dan label.
seperti simbol yang tadi sudah saya jelaskan, itu sudah ada di Permen LH nomor 14 tahun 2013, itu detail sekali terkait simbol limbah B3 yang tadi sudah saya jelaskan. Ini ditambah dengan simbol label limbah. Jadi biasanya ketika kita memasukkan limbah B3 ke area kita, wajib dilakukan pencatatan limbah, baik dari tanggal pengemasan, jenis limbah, dan juga kode limbah itu sendiri. Dan yang terakhir, ini adalah label arah tutup kemasan. Nah, ini adalah contohnya ketika kita memasang simbol-simbol di area drum. Misalkan contohnya kita membuang limbah oli, limbah itu harus dipasang label-label seperti berikut. Nah, jenis kemasan limbah B3 itu apa aja sih? Biasanya di lapangan untuk jenis limbah B3 yang sudah diatur di Permen LH nomor 6 tahun 2021, limbah B3 wajib dimasukkan dalam kemasan drum plastik atau logam, IBC, jumbo bag, kontainer, kemasan lain yang sesuai. Nah, ini adalah fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sudah tertulis di Permen LHK nomor 6 tahun 2021, yaitu bangunan penyimpanan limbah B3, kemudian ada tangki atau kontainer, kemudian yang ketiga ada silo, keempat ada waste pile, dan yang terakhir ada waste impoundment. Untuk waktu penyimpanan limbah B3 itu sendiri, itu bisa digolongkan menjadi 4 ya. Jadi untuk limbah B3 infeksius yang disimpan pada suhu lebih dari 0 derajat Celcius, itu wajib dikeluarkan setelah kita melakukan 2 hari penyimpanan. Sedangkan untuk limbah B3 itu sendiri, yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, itu wajib dikeluarkan ketika sudah 90 hari masa simpannya. Kemudian limbah B3 kategori 1 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari, masa simpannya adalah 180 hari. Dan untuk limbah B3 kategori bahaya 2, sumber spesifik umum, yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari, itu wajib dikeluarkan ketika sudah 360 hari, sebelum 360 hari. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan identifikasi limbah B3? Jadi, kita perlu melakukan identifikasi limbah B3 agar kita dapat menentukan jenis kemasan limbah B3 yang kita pakai. Kemudian, memudahkan kita untuk melakukan pemilahan dan peletakan limbah B3, memudahkan untuk menentukan kebutuhan area TPS, kemudian menentukan label dan simbol pada kemasan limbah B3 atau kendaraan pengangkutnya, kemudian untuk menggampangkan pengisian logbook limbah B3 dan manifest limbah B3, dan yang terakhir untuk memudahkan dalam komunikasi resiko berbahaya atau kecelakaan. Mungkin singkatnya seperti itu ya Bapak dan Ibu, materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti bisa kita lanjut di sesi diskusi secara detail. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki atas pemaparan yang sangat informatif ya. Selanjutnya mungkin kita langsung persilakan kepada Ibu Rafika untuk menyampaikan materi terkait perspektif kebijakan dan implementasi pengelolaan limbah B3 di daerah. Kepada Ibu Rafika, waktu dan layar disilakan. Ibu Rafika. Ya, terima kasih pada Iya, Tami, siap. teman saya sama-sama dari DLH Provinsi Sulawesi Tengah. Saya juga mohon maaf, apa kedengaran suara saya? Karena signal saya kurang bagus. Iya, Sudah? kedengaran Bu, Dengar? Oh ya. silakan. Iya. Makasih juga pada eh, Get Plastik yang telah membuat acara pada malam hari ini untuk acara diskusi. Em, Oke, saya lanjutkan saja dari materinya Bapak Reza tadi. Saya berbagi layar dulu ya. Sudah muncul ya? Sudah Iya, tampak kelihatan. layar? Mm-mm. Udah. Oke, kalau saya malam hari ini berbicara tentang perspektif kebijakan dan implementasi di daerah, bagaimana cara untuk identifikasi dan menetapkan kategori limbah B3. Kalau tadi sudah dibicarakan bagaimana itu kategori 1, kategori 2, terus
prosedur perubahan status limbah B3 itu ke non B3 atau sebaliknya, karena tujuannya itu untuk diskusi kita pada malam hari ini. Eh, Sebelum kita lanjut, apa sih dasar hukumnya pengelolaan limbah B3 itu? Kita harus melakukan pengelolaan limbah B3. Yang pertama, yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu pada pasal 58 sampai 61, di mana itu tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ pada pasal itu membahas tentang B3 dan limbah B3. Terus ada perubahan pasal dari Undang-Undang 32 tahun 2009 eh, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 atau Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja. Ada juga Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Terus ada juga pembagian urusan pemerintah, juga itu pada PP 38 tahun 2007. Nah, yang malam ini yang jadi anunya kita, pembicaraan kita yaitu PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada juga PP nomor 5 atau PP nomor 28 tahun 2025 ini untuk perusahaan ya, untuk penyelenggaraan perizinan berbasis resiko. Ada juga yang masih berlaku sampai saat ini NSPK, Norma Standar Prosedur Kriteria Pengelolaan Limbah B3 itu pada Permen LH nomor 30 tahun 2009. Ada juga tadi yang sudah pemateri pertama bahas, Permen LH nomor 14 tahun 2013, itu tentang simbol dan label limbah B3. Kalau ada tumpahan, contoh seperti oli bekas, yang tertumpah sampai meresap ke dalam tanah, itu sudah termasuk lahan terkontaminasi. Bagaimana cara pemulihannya? Dia berpacu pada Permen LH nomor 101 tahun 2018. Ada juga Permen LH nomor 74 tahun 2019 tentang program kedaruratan limbah B3. Ada juga itu program penilaian peringkat kinerja atau proper. Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Turunan dari Undang-Undang PP 22 tahun 2021 yaitu keluarlah Permen LHK nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Sedangkan di PP 22 tahun 2021 itu sudah ada limbah B3 yang dikeluarkan menjadi limbah non B3, maka Permen LHK-nya juga dikeluarkan untuk mengatur itu yaitu nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan limbah non B3. Ada juga peraturan PP nomor 27 tahun 2020 itu tentang pengelolaan sampah yang spesifik. Spesifik itu dia ada turunannya lagi Permen LHK nomor 9 tahun 2024 tentang pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3. Itu untuk aturan-aturannya bisa para peserta buka, pelajari. Tadi juga sudah disampaikan apa itu B3. B3 bahan berbahaya dan beracun yang disingkat B3 karena zatnya atau energinya atau konsentrasinya atau komponen lainnya yang bisa mencemarkan lingkungan atau berbahaya bagi makhluk hidup lainnya termasuk kita, manusia, yang bisa merusak kesehatan atau kelangsungan hidup kita. Terus apabila kita menggunakan B3 dalam proses, seperti kalau perusahaan itu ada dalam proses produksi apa, dia akan menghasilkan limbah B3 karena dalam prosesnya itu dia mencampurkan B3. Jadi hasilnya itu pasti menjadi limbah B3. Jadi limbah B3 itu sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3. Bagaimana sih cara pengelolaan limbah B3? Jadi kalau sesuai aturan itu, runutnya itu, pengelolaan limbah B3 itu kita harus menetapkan dulu apakah ini limbah B3. Terus kita harus melakukan pengurangan limbah B3. Bagaimana cara pengurangannya? Ya jelas dari prosesnya, mengurangi penggunaan B3-nya. Terus penyimpanan limbah B3. Kalau sudah ada limbah B3, pertama-tama yang kita lakukan itu melakukan penyimpanan terlebih dahulu. Setelah disimpan, kan ada masanya tuh, tadi seperti pembahasan yang pertama. Sesuai kategori, kategori 1, kategori 2 ada masa penyimpanannya. Kalau kategori 1 paling lama 180 hari. Kalau dia kurang dari 50 kg.
Kalau kategori 2, dia paling lama 1 tahun atau 365 hari. Lebih dari itu dia harus sudah serahkan ke pihak selanjutnya atau dia ke pengumpul limbah B3. Pengumpul limbah B3 itu mengangkut limbah B3, dia serahkan lagi ke pemanfaat limbah B3 atau usaha itu sendiri bisa manfaatkan, dia memanfaatkan limbah B3. Terus pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, dumping, pembuangan limbah B3, ada juga pengecualian limbah B3, ada perpindahan lintas batas limbah B3, ada penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan sistem tanggap darurat. Itu yang utama yaitu sistem tanggap darurat eh, dalam pengelolaan limbah B3 dan pembiayaan lain-lain. Itu yang ruang lingkup tentang pengelolaan limbah B3. Ini eh, mohon maaf ya. Penetapan kategori limbah B3 yang secara cepat itu Bapak, Ibu atau peserta diskusi pada malam hari ini bisa lihat pada lampiran nomor 9 PP 22 tahun 2021. Di nomor lampiran 9 itu disitulah kategori limbah B3. Jika tidak ada dalam lampiran nomor 9 itu, maka eh, dilihatlah dia punya karakteristik. Apakah dia ini limbah B3 kategori 1 atau kategori 2 atau dia limbah non B3. Itu untuk kita mengetahui apakah ini limbah B3 atau tidak. Apabila tidak ada dalam lampiran nomor 9. Oke, lanjut karakteristik. Itu tadi sudah dibahas di depan tadi untuk kategori 1, kategori 2. Kita lihat dari karakteristik. Kan tadi saya bilang, apakah ini termasuk limbah B3 atau tidak? Kita lihat di lampiran nomor 9 PP 22 tahun 2021. Apabila tidak ada dalam lampiran itu, maka akan diuji karakteristik. Apakah ini masih limbah B3, karakteristik itu kategori 1 atau 2, atau dia bukan limbah B3 atau non B3. Itu karakteristiknya eksplosif, mudah menyala, reaktif, infeksius, atau korosif. Dia harus diuji, namanya itu uji TCLP atau Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Dari uji itu dia masuk ada pada lampiran di PP 22 tahun 2021 untuk uji TCLP itu parameter-parameternya. Terus dari itu dia bisa dikategori 1 atau kategori 2. Terus ada juga di kolom B-nya itu dia uji LD50 atau lethal dose 50, di mana diuji pada hewan uji ya, apakah dia beracun kronis atau tidak. Maka tidak limbah non B3 atau tidak. Itu saja untuk mengetahui uji karakteristik apakah ini masih limbah B3 atau bukan limbah B3 atau non B3. Karena biasanya ada suatu usaha atau apa dia lihat di lampiran 9 itu kayak tidak ada nama limbah B3 yang saya hasilkan ini, maka ya harus uji itu. Ini penetapan limbah B3 kalau sesuai dengan aturan dapat dilihat yaitu B3 dikelompokkan berdasarkan kategori dan sumbernya, ada uji karakteristik limbah di luar limbah B3 tadi yang saya bilang pada lampiran 9, terus ada timnya yang akan mengevaluasi limbah tersebut dan dari rapat itu ahli yang dibentuk oleh menteri, maka akan ada rapat penetapan atau mengkoordinasikan rekomendasi tim ahli untuk menguji karakteristik limbah tersebut. Ini potensi bahaya sampah B3. Potensinya itu dampaknya itu berdasarkan karakteristik bahan yang terkandung di dalam sampah B3 itu. Itu sampah B3 rumah tangga yang sehari-hari kita hasilkan ya, contohnya seperti baterai, ini lampu, lampu listrik, sampah elektronik, kemasan cat, kemasan pestisida, itu semua termasuk sampah B3 yang bahan kandungannya itu berbahaya
untuk kesehatan kita sesuai dengan karakteristiknya bisa dilihat satu-satu. Kalau baterai bagaimana dia beracun dan karsinogenic, menimbulkan kerusakan pada otak, sistem saraf, ginjal, sistem produksi dan lain-lain. Terus begitu juga lampu listrik ada kandungan Hg-nya di dalam, Pb, Cu, Zn, dan eh, Ni. Terus begitu juga sampah elektronik. Kebanyakan sekarang itu ada sampah elektronik. Banyak dilema, kita tidak tahu bahwa sampah elektronik itu termasuk juga B3, seperti televisi, eh, printer-printer tersebut juga termasuk sampah limbah B3. Ada juga sampah medis, itu sudah tentu kita tahu sampah eh, limbah B3. Ada juga sampah produksi pemeliharaan rumah, seperti contohnya itu pel atau pembersih kamar mandi itu contohnya apa ya? Kalau pembersih Portex, itu saya sudah menyebutkan merek ya, mohon maaf. Itu salah satu contoh sampah produk pemeliharaan rumah yang masuk bahan yang terkandung itu berbahaya untuk kesehatan kita dari karakteristiknya. Eh, Terus ini dampak kesehatan akibat limbah eh, B3 itu ada PCBs, timbal, arsenik, kadmium, merkuri, dioksin, atau PCDD. Itu semua bisa berbahaya pada eh, kesehatan kita atau lingkungan, persisten di lingkungan, mudah terakumulasi dalam jaringan lemak manusia dan hewan, mengganggu sistem pencernaan bersifat karsinogenik. Ada juga timbal untuk gangguan pada sistem pencernaan, gangguan pada sistem syaraf. Begitu juga arsenik juga bisa mengakibatkan keburukan bagi kesehatan dan lingkungan kita. Eh, itu saja eh, saya rasa untuk kita membahas tentang apa itu limbah B3 dan non B3. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin kita bisa lanjutkan ke diskusi untuk materi saya. Baik, terima kasih Ibu Rafika atas pemaparannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kedua narasumber atas pemaparan yang sangat komprehensif sekali ya, karena ternyata banyak hal yang mendasar maupun regulasi-regulasi yang mengatur mengenai limbah B3 ini. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi interaktif. Mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya bisa silahkan untuk raise hand. Nanti saya akan bacakan nama. Baik, kita tunggu dulu nih siapa lagi nih yang mau raise hand. Baik, namun sebelumnya nih mungkin saya mau ambil kesempatan nih ya sebagai moderator nih. Saya bisa dulu ya mungkin bertanya kepada kedua narasumber kita. Ini tadi kan kita sudah mendengar pemaparan mulai dari aspek teknisnya, kemudian aspek kebijakannya. Nah, kalau kita melihat dari dua perspektif ini, kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu strategi terbaik nih agar kedua perspektif, kedua aspek ini bisa berjalan secara selaras. Nah, sehingga pengelolaan limbah B3 ini ya tidak hanya sesuai dengan aturan ya, karena tadi kita lihat banyak sekali aturan ternyata yang mengatur mengenai limbah B3, tapi juga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif dan juga aplikatif. Mungkin singkat-singkat saja nih yang jawab, kita mulai mungkin dari Ibu Rafika ya, ladies first, nggak apa-apa ya Pak Riki. Silakan mungkin Ibu Rafika Ya, bisa menanggapi singkat ya. saja. Kalau saya, sebenarnya limbah B3 ini kebanyakan yang dihasilkan dari industri atau perusahaan dalam proses apa produksi dan operasi perusahaan tersebut, baik pabrik atau apa. Tapi kita menutup mata, padahal di rumah tangga, skala rumah tangga, hotel, restoran apa itu, padahal ada juga dihasilkan limbah B3. Cuman mereka kita biasanya ah cuma sedikit dihasilkan. Kita tidak terlalu peduli tentang itu. Kalau seperti kalau perusahaan mereka langsung ada anggarkan untuk pemilahan atau pengangkutan atau diserahkan ke pihak ketiga. Tapi kalau seperti kita rumah tangga, biasanya pemilahan dari rumah itu tidak ada.
ada yang paham-paham saja sih yang memilah ini limbah B3 kita harus pisahkan dari, tapi biasanya kita sudah pisahkan dari rumah, biasa pemahaman yang angkutnya lagi yang tidak tahu mau Iya, dikemanakan ini barang ini. Kalau saya sih itu saja, kalau untuk kita mau apakan ya kita sosialisasikan lah ke masyarakat atau ke usaha-usaha skala besar seperti hotel atau apa. Tapi kalau hotel sih sekarang sudah ada kan yang sudah memisahkan untuk limbah B3 kayak restoran-restoran gitu saja yang skala-skala besar dengan di masyarakat kita sosialisasikan. Itu aja. baik. Ini dari aspek pemerintahan ya sebenarnya ya, dari Iya. aspek kebijakan. Lalu Iya. dari aspek teknis gimana nih Pak Riki? Bisa singkat aja deh mungkin jawabannya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Sri. Menurut saya, peraturan dan juga aspek teknis di lapangan itu harus berjalan secara selaras sih, Ibu ya. Yang pertama, kita harus baca peraturan yang ada, itu mengacu yang paling kuat ya tadi ya, baca PP 22 tahun 2021 atau Permen LH nomor 6 tahun 2021. Nah, itu menjadi acuan kita di lapangan ya. Itu udah jelas sekali, detail sekali. Dari cara kita melakukan penanganan limbah B3, syarat-syarat limbah B3, cara kita membuat cleantech dan lain sebagainya juga. Di situ tuh udah menjadi acuan sih, Bu. Jadi memang menurut saya aturan dan lapangan itu harus berjalan selaras, Bu. Gitu. Iya, baik. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Ini ada yang mau bertanya kepada Ibu Ina. Ya, Ibu Ina, saya persilakan. Ibu silakan sebutkan nama, asal instansi, dan juga langsung masuk pada pertanyaan. Silakan, Ibu Ina. Ibu Baik, Ina, oh Kak. ya, Apakah suara saya terdengar? terdengar Bu. Silahkan Ibu, bisa disebutkan namanya, kemudian asal instansi, dan langsung masuk pada pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ina dari mahasiswa. Eh, saya pengen bertanya gitu. Kan tadi botol oli itu jadi salah satu kategori limbah B3. Nah, tapi kalau semisal nih botol oli itu diolah pakai, kalau get plastik kan itu punya teknologi mesin pirolisis ya. Gimana kalau botol oli itu diolah pakai pirolisis? Apakah itu berbahaya atau bagaimana ya, Bu? Itu aja sih. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung dulu ya. Untuk penanya kedua, saya persilahkan Ibu Fitri. Baik, terima kasih Mbak Sri atas kesempatannya. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Ibu Rafika dan Pak Riki atas materi untuk malam ini. Mungkin pertanyaan saya ini Bu, mungkin saya bisa minta insight dari Bapak atau Ibu sekalian terkait pertanyaan pertama nih Bu. Di industri misalnya di dalam proses produksi kita identifikasi proses produksinya mereka itu betul-betul tidak ada yang dihasilkan dari limbah B3 itu sendiri. Namun, pada proses kegiatan perkantoran ataupun area lingkungan kerja dalam hal ini proses produksinya pasti identifikasi kita pasti akan dapatkan misalnya toner bekas dari kegiatan perkantoran, kemudian baterai bekas dari jam ataupun lampunya begitu seperti itu. Nah, di dalam persetujuan lingkungannya atau dokumen lingkungannya itu sebenarnya misalnya di dalam proses produksinya itu hanya di bagian perkantoran, apakah eh, penyimpanan terutama bangunan TPS B3-nya ini harus kita sesuaikan dengan iya seharusnya disesuaikan, namun proses penyimpanannya cukup di kontainer ataukah perlu kita bangunkan area tempat produksi limbah B3 seperti itu, Bu. Bisa diberikan sedikit insight terkait hal ini. Kemudian yang kedua itu, Bu, terkait ini limbah non B3, identifikasi dari limbah non B3, karena jika kita merujuk ke surat edaran 11 ya, Bu, ya tahun 2025 tentang pengurangan pengintegrasian kewajiban pengurangan sampah oleh produsen dalam persetujuan lingkungan. Misalnya dalam proses peninjauan di lapangan itu, Bu, jika kita merujuk ke aturan ini,
apakah peta jalan dari produsen sampah ini betul-betul kita harus rincikan di dalam dokumen atau bagaimana, Bu? Mungkin bisa diberikan insight terkait dua poin ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tadi Mbak Fitrinya dari mana ya asalnya ya? Mahasiswa atau dari industri? Saya personal konsultan ya, Kak ya, dan Heeh. iya personal konsultan. Oh iya, Oh, terima kasih. Mungkin oke, bisa Kak. satu lagi ya, ini ada yang bertanya melalui kolom chat. Atas nama Ibu Eka, selamat malam, izin bertanya jika ada tumpahan B3 di ruangan, bagaimana prosedurnya? Adakah dasar penanganannya? Jadi ini pertanyaan mengenai tumpahan B3. B3 berarti bahannya ya di ruangan, bagaimana prosedurnya dan adakah dasar penanganannya? Baik, terima kasih kepada ketiga penanya kita. Mungkin dimulai dari Pak Riki dulu ya. Kami persilakan untuk menjawab. Silakan Pak Riki. Ya, baik, terima kasih, Sri. Saya izin menjawab beberapa pertanyaan ya yang mungkin bisa saya jawab terkait aspek di lapangan ya Bu ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Ibu Rafika. Nah, ini saya izin share screen ya. Tadi ada beberapa pertanyaan nih terkait bangunan limbah B3 dan juga penanganan tumpahan ya Bu ya. Iya, betul. Tumpahan B3. Saya ada agar lebih tergambarkan ya Bu ya. Tadi saya ada materi. Nah, untuk bangunan itu sendiri ya, Bapak dan Ibu, ini sudah dipersyaratkan di Permen LH nomor 6 tahun 2021. Jadi ini ada beberapa persyaratan untuk gambaran umumnya ketika kita mau membuat bangunan limbah B3 itu sendiri. Yang pertama, itu wajib dipasang rambu-rambu TPS limbah B3 dan juga koordinatnya. Juga ada kotak pasir atau serbuk gergaji sebagai spill kit containment. Ada EWOS, MSDS, kotak P3K dan APD, apar, dinding dengan material semen, ventilasi udara, atap dan plafon, pintu kunci, dan diberi PIC. Nah, ini untuk syarat-syarat bangunan limbah B3 secara umum, Bapak dan Ibu. Nah, untuk penanganan limbah B3 itu sendiri itu seperti apa sih? Biasanya kita di lapangan, kita melakukan preventif tindakan pencegahan dengan cara menaruh limbah B3 di atas secondary containment. Jadi ada palet. Palet ini berbentuk ruangan itu. Jadi ketika ada tumpahan, dia itu tidak kemana-mana Bapak dan Ibu. Jadi dia langsung tumpah ke palet itu. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang di perusahaan bisa juga dibeli, di order secondary containment palet. Ini contohnya. Ada juga bisa kita pasangkan baik kemasan drum atau IBC. Nah, untuk tumpahan itu sendiri, ketika terjadi tumpahan, kita wajib melakukan pembersihan, tapi tidak boleh sembarangan. Ada yang namanya spill kit, yang di dalamnya itu ada absorben atau eh, apa ya, busa itu untuk menyedot limbah B3 itu sendiri Bapak dan Ibu. Penanganannya sendiri pun cukup rumit ya. Jadi kita melakukan barikade, kemudian kita tuang absorbennya agar limbah B3 itu tidak tercecer kemana-mana. Jadi kita wajib melakukan tindakan preventif, tetapi ketika sudah ada cemaran, kita wajib tahu bagaimana cara penanggulangan cemaran itu sendiri. Nah, untuk limbah B3 di dalam bangunan, itu biasanya juga sudah terdiri bak penampung. Jadi ketika limbah B3 itu tumpah di bangunan, cairan itu tidak keluar dari bangunan, jadi masuk ke bak penampung, kemudian kita bisa sedot menggunakan pompa, submersible pump atau bagaimana. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh Ibu. Ya, mungkin Makasih Ibu Pak. Rafika bisa menambahkan. Mm-mm. Silakan. Kalau untuk perusahaan itu, dia sudah mengidentifikasi dulu apakah dia menghasilkan limbah B3 atau tidak. Umpama dari produksi dia merasa tidak ada limbah B3 yang dihasilkan, ya jadi mungkin dari kantor atau pembangkitnya yang bukan dari proses langsungnya. Di situ dia sudah harus hitung berapa sih nanti dia hasilkan limbah B3 per hari atau per bulan yang dihasilkan.
tadi seperti Bapak sudah contohkan, dia bisa juga umpama dia menghasilkan cuma oli bekas. Bisa berupa tangki disimpan di situ kan. Tadi sudah dijelaskan penyimpanan limbah B3 ini bukan hanya berupa bangunan, ada berupa silo, ada tangki. Kalau dalam jumlah besar ya waste pile atau waste impoundment. Itu. Terus eh, umpama ada limbah atau non B3 atau cara untuk pengurangan limbah B3 itu bagaimana? Itu dibicarakan di dokumen lingkungannya. Dia sudah harus tuangkan di situ supaya ditahu bahwa dia ada eh, apa prosedur untuk dia mengurangi jumlah limbah B3-nya dengan mungkin mengurangi atau mengalihkan yang B3 itu dari proses produksinya dia kurangi dari situ biasa penggunaan B3-nya. Jadi dia itu harus tercantum dalam dokumen lingkungannya entah itu AMDAL atau UKL UPL-nya. Itu termuat di dalam situ supaya jelas bahwa mereka melakukan itu inovasi itu untuk pengurangan eh, limbah B3 atau tadi itu pengurangan sampah ya. Itu sudah ada dalam persetujuan lingkungannya atau dalam dokumen lingkungannya dia sudah termuat. Terus ada juga tadi apa lagi pertanyaannya ya? Botol oli itu apabila diproses di dalam mesin Botol oli. pirolisis, apakah berbahaya atau tidak? Ya, silakan Ibu. Itu kita pastikan dulu sudah tidak ada olinya di dalam. Itu. Itu yang utama. Dia berarti harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu dari sisa-sisa oli yang ada di dalam botol oli tersebut. Sehingga terus sisa pembersihannya lari kemana? Harusnya itu kan masuk ke dalam IPAL. Tidak mungkin kita harus lepas begitu saja. Itu mungkin akan berbahaya bagi lingkungan atau ada apa oil apa itu ipalnya itu dia untuk menangkap sisa-sisa oli tersebut, minyaknya tersebut. Nah, dari situ kita bisa gunakan untuk seperti jadi bahan untuk pirolisis ya, yang mau umpama kalau bisa. Itu kan kategori dari dari kemasannya lagi dilihat apakah ini bisa jadi bahan pirolisis karena ada tadi saya lihat pertanyaan mau jadi bahan bakar karena ada nanti isu-isu akan naik lagi harga BBM, apakah ada kebijakan nih bisa nih seperti cara kita pengurangan sampahnya itu dengan cara menggunakan pirolisis untuk bisa menjadikan BBM yang bisa kita gunakan. Itu salah satunya atau bisa digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali itu bekas-bekas kemasan oli itu biasanya ada pengumpul-pengumpul plastik-plastik kan itu didaur ulang kembali untuk botol-botolnya itu. Tapi dipastikan dulu bersih dari sisa-sisa oli-oli tersebut di dalam kemasannya. Itu untuk Baik, Ibu. pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan lagi tadi, jika ada tumpahan B3 di ruangan, itu Mhm. bagaimana prosedurnya? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Sudah ya. Reza, berarti kita menggunakan absorben. Atau biasanya kalau dia eh, sudah sesuai dengan persyaratan teknis, dia kan itu harus minimal dia miring 1% tuh lantainya menuju ke parit-parit yang akan menuju ke bak penampungan. Jadi dia Tampungan tidak terus akan tadi. meluber kemana-mana. Jadi begitu caranya. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan itu, umpama tidak ada kemiringannya, jelas meluber ke sana kemari ya. Salah satunya itu menggunakan absorben untuk eh, cepat Meresapi ya, betul Bu. meminimalisir dia menyebar ke sana kemari. Tapi kalau dia sudah sesuai aturan, karena dia lantainya itu miring, 1% dia larinya ke kanal-kanal atau ke parit-parit itu dan menuju ke bak penampungan. Nah, dari bak penampungan itu kita akan sedot kembali, dimasukkan kembali ke eh, apa eh, tangki atau drum-drum yang menampung cairan tersebut yang tumpah. Itu yang paling cepatnya absorban itu saja ya, menyerap Iya, cairan tersebut baik. yang tumpah. Terima kasih. Ini gimana nih? Masih ada yang mau bertanya apa waktunya masih mencukupi ya? Soalnya masih ada yang raise hand. Boleh ya, satu lagi penanya. Iya, silahkan Ibu Mega Muzakir.
Ibu, Baik, terima kasih. baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mungkin sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bu. Siap terdengar, Ibu. Bisa disebutkan nama instansi. Baik, Langsung terima masuk pada kasih. pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Megawati Muzakir dari DLH Kota Palu. Izin bertanya terkait limbah B3 ini. Mungkin agak melenceng dari tentang sampah yang kategori LB3 Pak ya, Ibu. Eh, di daerah Kota Palu sendiri Pak, Ibu, kami sudah pernah melakukan pengambilan sampel air dan sampel tanah yang terkontaminasi limbah B3. Jadi kami itu turun dengan tim laboran yang dari Sumber Mutu Agung. Kemudian dari hasil-hasil itu kami dapatkan setelah mereka melakukan pengujian di lab, kami dapatkan hasil sampel tersebut dan kami akan membuatkan laporan seperti demikian. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kami menguji contoh air, contoh uji air yang parameter logam berat, termasuk diantaranya adalah merkuri dan timbal, itu kami terbentur di masalah baku mutu. Karena kalau yang kami lakukan selama ini kan ada di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Poboya dan Kelurahan Panau, karena di 2 lokasi ini teridentifikasi terduga ada kontaminan logam berat. Seperti demikian. Di Kelurahan Poboya sendiri sumber airnya ini kan kita tahu kondisi geografisnya kan daerah berbukit, daerah tinggi. Jadi kebanyakan warga itu menggunakan PDAM dengan sumber air tanah dalam yang rata-rata itu setelah kami lakukan wawancara lebih dari 30 meter. Jadi ketika kami sandingkan hasil uji dari lab ini, itu kami masih bingung. Apakah kami menggunakan PPRI 21 tahun nomor 22 tahun 2001 yang lampiran 6 baku mutu nasional ataukah Permenkes nomor 2 tahun 2023. Karena ini yang di PPRI nomor 21 tahun 22 tahun 2001 ini dia lebih ke baku mutu air nasional atau air permukaan. Sementara yang kami uji adalah air tanah dalam yang kami peroleh yang warga peroleh setelah melakukan pengoboran. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentang sampel tanah, kami juga melakukan pengujian dan didapatkan hasil juga berapa kandungan logam berat di dalamnya. Ketika kami sandingkan lagi dengan baku mutu, ini lagi yang menjadi persoalan. Karena kemarin saya coba menyandingkan dengan baku mutu yang TCLPA dan TCLPB itu, kemudian ada sanggahan bahwasanya begini, ini kan sampel diambil di tailing. Jadi kalau diambil tailing katanya itu tidak sesuai baku mutunya. Lain lagi kalau diambil di daerah yang tidak langsung di tailing tapi masih berada dalam satu kawasan itu. Jadi mungkin mohon pencerahannya Bapak Ibu terkait baku mutu ini karena kami juga ada sementara penyusunan laporan hasil kegiatan, kira-kira baku mutu mana yang bisa kami ambil. Kemudian ketiga Bapak Ibu terkait pemulihan lahan ini, kami kemarin mencoba melakukan suatu kegiatan yang terkait pemulihan itu fitoremediasi, berarti pemulihan di lahan terkontaminasi dengan cara menggunakan tanaman atau tumbuhan. Cuma karena di lahan Poboya ini kan kita tahu sendiri kondisi geografis yang berbukit, jadi sampai sekarang kami belum bisa menemukan tipe tanaman atau tumbuhan apa yang kira-kira bisa kami rekomendasikan untuk pemulihan lahan tersebut. Jadi mungkin nanti di sini kami mohon solusinya kira-kira Bapak Ibu sarannya, rekomendasinya tentang kegiatan fitoremediasi ini apa saja langkah yang harus kami lakukan dan jenis tanaman yang bisa kami Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya, Ibu Mega, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Ibu Rafika, Baik, siap. karena ini berkaitan dengan regulasi ya. Iya, Silakan betul. Ibu.
Kira sudah aktif. Ya, terima kasih Bu Mega atas pertanyaannya. Mungkin itu jadi permasalahan kita bersama ya, karena ini di Pobo ya. Itu kalau untuk lahan terkontaminasi, kan kita berdasarkan Permen 101 tahun 2018 tentang pemulihan lahan terkontaminasi. Terus untuk parameter airnya itu, kalau saya tidak salah itu bisa dilihat pada eh, Permen nomor 6 tahun 2021 ada lampirannya tuh untuk parameter yang B apa B3 ya. Ada arsen, kadmium, tembaga, timbal, merkuri, nikel, selenium, seng itu bagaimana konsentrasinya maksimumnya itu berapa untuk zat pencemarnya itu ya. Ada juga kualitas air tanah. Ada uji kualitas air tanahnya itu pada lampiran berapa ini? 19, tunggu dulu, 20. Coba. Bisa dilihat di situ ada parameter uji kualitas air tanah. Di situ eh, karena tadi kan sudah tidak bisa memang kita berdasarkan apa uji air sungai ya dengan eh, uji dari Permenkes. Jadi kita bisa berpatokan pada Permen LHK nomor 6 tahun 2021 tentang parameter uji kualitas air tanah karena dia sudah kedalaman berapa tuh yang diambil sampel. Terus untuk tanaman yang fitoremediasi itu bisa enceng gondok sih yang paling cepat karena dia kan paling cepat menyerap ini logam-logam berat tuh yang ada dalam air. Enceng gondok itu yang paling kalau eh, setahu saya yang tanaman salah satu yang paling cepat menyerap eh, kandungan-kandungan logam berat itu di perairan itu enceng gondok. Itu untuk saya. Siapa tahu ada tambahan dari Pak Reza sesuai pengalamannya di perusahaan. Silahkan. Baik, Ya, terima kasih Bu. silakan. Saya mungkin izin menambahkan ya terkait tanaman untuk fitur remediasi. Dulu saya pernah ada case juga di pertambangan, Bapak dan Ibu, untuk menumbuhkan tanaman yang ada di tanah yang humus ya, tanah yang memang susah untuk ditanami tanaman. Nah, tips dari teman-teman, dulu saya melakukan reklamasi dengan teman-teman di tambang, itu kita wajib selain tanaman fitoremediasi, seperti mungkin kita juga bisa menanam sengon, itu tanaman yang kuat, akasia. Nah, kita juga wajib menumbuhkan tanaman cover crop Bapak dan Ibu ya, LCC, jadi tanaman merambat untuk menunjang. Karena biasanya ketika kita menanam satu tanaman saja untuk fitoremediasi di tanah yang gundul itu sangat susah sekali Bapak dan Ibu. Dan pentingnya juga untuk melakukan perawatan, kita lakukan pupuk. Biasanya kita tambahkan pupuk padat dan juga pupuk cair, itu juga membuat cepat untuk kondisi tanah yang juga humus. Mungkin seperti itu ya, mungkin bisa dicari. Itu ada beberapa tanaman seperti akasia, sengon untuk di darat, untuk di air tadi seperti yang Ibu Rafika bilang, itu ada eceng gondok, ada juga kayu apu, ada hidrilla, dan lain sebagainya, itu juga bisa dicoba untuk fitoremediasi. Baik. Sudah cukup ya, Ibu Mega. Ini kelihatannya masih ada yang raise hand, tapi ternyata durasi kita sudah selesai. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kepada yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya, sekali lagi mohon maaf dikarenakan durasi kita sudah hampir selesai. Ini tadi Baik, maaf moderator, ada ini iya. pertanyaan botol impus. Kalau Oh botol impus iya, kan, boleh iya silakan. sesuai dengan Permen nomor berapa? 54 tahun 2015 kan ada situ tuh prosedurnya kalau botol infus dikategorikan sudah bukan limbah B3, yang penting dia sudah dicuci, dibersihkan, airnya pencucian itu masuk ke dalam ipal, terus dia dicacah. Yang penting dia berubah bentuk ya, sudah bukan berupa botol, dia dicacah, itu sudah bukan termasuk lagi limbah Dan B3 termasuk untuk LB3 botol lagi ya. infus, termasuk ya Baik. sudah jadi sampah biasa yang bisa dijual atau dimanfaatkan lagi. Itu aja. Iya, pertanyaan dari Ibu Marlin ya di kolom chat. Baik, Ya. Bapak Ibu, Mohon tanpa maaf, terasa. Bu, masih ada pertanyaan saya yang satu yang belum dijawab terkait dengan pemanfaatan jerigen bekas cairan dialisis
pertanyaan ke Ibu Rafika. Mohon dijawab. Terima Kalau jergennya itu, Bu, seperti tadi saya bilang, kalau mau dipakai kembali, itu bisa dicuci, dibersihkan, Bu. Dia kan sudah terkontaminasi nih dengan limbah B3. Ah, jadi kalau ada anggaran itu kan sudah termasuk limbah B3. Tapi saya contohkan lagi tadi seperti kayak botol infus, yang penting dia sudah dibersihkan, dikeluarkan, tapi dengan persyaratan air pencuciannya itu, pengelolaannya itu masuk di IPAL, ya, masuk di IPAL sehingga eh, bekas apa jergennya itu bisa digunakan kembali untuk hal-hal yang lain atau memastikan itu aman dulu, Bu. Pastikan digunakan untuk apa dulu. Kalau yang sudah terkontaminasi dengan limbah B3. Itu saja untuk jergennya itu. Baik, terima kasih Ibu Rafika dan Pak Riki atas tanggapannya. Dan baik, mohon maaf ya karena ternyata waktu kita sudah hampir selesai nih. Jadi mohon maaf, saya menutup untuk sesi diskusi interaktif kita. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan menyimpulkan dari kedua narasumber kita, kemudian dari sesi diskusi, saya dapat menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi LB3 ini adalah tahap yang paling penting ya, paling krusial. Karena pengelolaan limbah B3 itu harus diawali dengan identifikasi yang tepat, melalui regulasi kah, atau melalui uji karakteristik untuk menentukan bagaimana metode penanganan yang tepat. Kedua, pengelolaan LB3 ini diatur secara rinci mulai dari pengemasan, pelabelan, penyimpanan, pengangkutan, penimbunan, pemanfaatan hingga pada pelaporan. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah resiko atau dampak-dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Kemudian, keberhasilan pengelolaan limbah B3 ini ternyata tidak hanya bergantung pada pemahaman teknis saja. Jadi, kerangka regulasi, entah perizinan dan juga koordinasi antar pihak, baik pemerintah, pelaku usaha maupun tenaga ahli serta masyarakat itu diperlukan agar pengelolaannya dapat berjalan dengan aman dan juga berjalan sesuai dengan aturan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman diskusi tematik yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Rafika, terima kasih Ibu, kepada Pak Riki juga, terima kasih atas ilmunya, atas pengalaman-pengalamannya, sharing-sharing ilmunya juga. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah aktif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penyelenggara Yayasan Get Plastik. Ditunggu nih kolaborasi selanjutnya dengan DLH Sulteng. Baik, semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa diterapkan ya di dalam lingkungan kerja kita masing-masing maupun keseharian kita masing-masing. Saya, Tami, sebagai moderator, mohon pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada MC, Mbak Iva. Silakan Mbak Iva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kepada Ibu Sri Utami yang telah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini dengan sangat baik ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada para narasumber, kepada Ibu Rafika, kepada Bapak Riki atas ilmunya dan wawasan yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak lupa terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya ya pada malam hari ini untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab bisa bertanya ke Get Plastik atau ke DLH Sulteng nanti ya mungkin untuk apa yang ingin diketahui. Semoga apa yang kita pelajari dapat jadi bekal untuk meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan limbah yang lebih tepat, aman, dan bertanggung jawab. Saya Latifah sebagai MC yang memandu acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acaranya. Sampai jumpa di kegiatan diskusi tematik berikutnya. Terima kasih semuanya.
Izin live ya Mbak ya. Terima kasih. Izin live, Mbak. Dari Get Plastic. Jangan dulu salahin sampahnya. Coba lihat dulu diri kita. Apa kita udah benar kelola sampahnya? Apa jangan kita yang sampahnya? Sampah plastik bikin bumi burik, bikin kotor, bikin harus kagak bersih. Mana-mana menjadi polusi. Sampah bikin rusak bumi. Ayo kita belajar sama-sama. Tanggung jawab kita bijak. Jangan menjadi perusak bumi. Sampah sebenarnya. Diri. Kalau kita belum bisa ngolah, kalau kita belum bisa bilang, minimal kita bisa pindahin ada tempatnya. Jangan warisin anak cucu kita yang menentukan sampah-sampah. Kalau sampah pada kentayangan, jangan salahin sampahnya. Ayo kita belajar bareng-bareng. Kita bisa kemas sampah-sampah kita belajar sama-sama. Kita bebenah. Jangan dulu salahin sampahnya. Coba lihat dulu. Apa kita udah benar. Yang sampahnya. Sampah plastik bikin bumi burik, bikin kotor, bikin harus kagak asli. Di mana-mana menjadi polusi. Apa bikin rusak bumi? Ayo kita belajar sama-sama. Tanggung jawab kita bijak ame sampahnya. Jangan menjadi perusak buat bumi. Sampah sebenarnya. Sampah sebenarnya. Sampah sebenarnya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut menonton persembahan dari Get Plastic bersama Ipa Hore-Hore. Mungkin nanti bisa ditonton lebih lanjut di YouTube-nya Get Plastic, ya Yayasan Get Plastic Indonesia. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam, terima kasih.